tanggal 18 Desember 2020, insya Allah kita akan memberikan kado untuk PMI, yaitu launch di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3. Apa launch? Tempat yang nyaman, ber-AC, sofanya mewah, orang yang masuk ke situ bisa rehat, mendapatkan layanan makan, minum secara gratis, itu kan? Siapa yang ada di launch selama ini? Pengusaha, orang berduit, pejabat tinggi pemerintah, pejabat tinggi politik. Kenapa PMI sebagai penyumbang devisa tidak diberikan tempat yang sama? Menurut saya wajib PMI diberikan tempat yang sama. Sebuah kehormatan negara bagi pahlawan devisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Serang adalah titik ke-10 yang kami kunjungi dalam rangka peringatan Migran Day dengan tema yang sengaja memang tepat untuk dipilih, yaitu Purna Berdaya Sejahtera Keluarga. Kalau dulu kita menyebutnya TKI, Pak. TKI persepsi publik itu identik dengan TKW. Adalah TKW itu mayoritas dari TKI, tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja wanita. Persepsi publik juga kalau sudah bicara TKI, TKW, seolah-olah satu, sumber masalah. Seolah-olah kerja rendahan. Ini yang ingin kita rubah persepsi publik ini. Publik rakyat Indonesia, para pejabat negara harus yakin hari ini bahwa pekerja migran Indonesia adalah pahlawan devisa yang telah menyumbangkan uang yang sangat besar kepada negara ini. Yang uang itu dinikmati oleh para pejabat negara. Pejabat negara terima gaji, menerima tunjangan tiap bulan, yang gaji tunjangan itu dinikmati oleh keluarganya, oleh anak istrinya. Untuk menunjang operasional kerja, mendapatkan fasilitas kendaraan dinas. Bahkan juga ada yang mendapatkan rumah dinas. Kantornya dibangun ruangannya sedemikian rupa mewahnya. Saya yakinkan insya Allah, demi Allah, tidak ada satu negara di dunia ini, termasuk negara maju Amerika dan lainnya, yang pembangunan negaranya, yang gaji para aparatus negaranya tidak bersumber dari uang rakyat. Semua insya Allah, demi Allah, bersumber dari uang rakyat, dan untuk kita Indonesia bersumber salah satunya dari pekerja migran Indonesia. Nah, ini kan harus masuk di kepala para pejabat, kalau enggak bahaya. Menjadi pejabat punya tanda-tanda aneh yang selalu menempel di bajunya, ya, dengan fasilitas yang luar biasa, yang muncul di kepalanya kesombongan, yang muncul di kepalanya keangkuhan, seolah-olah jabatan itu milik nenek moyangnya, seolah-olah apa yang ada dirinya itu jatuh dari langit, atau sesuatu yang given. Omong kosong. Omong kosong. Saya paham. Saya ingin sedikit menyampaikan, dan ini penting, agar bisa merubah mindset kita sebagai aparatus negara. Teori adanya negara itu harus didukung oleh 3 hal. 3 syarat. 1, dia punya wilayah. Kita punya Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Bisa berdiri sebuah negara. Tidak mungkin ada negara tanpa ada wilayah. Syarat berdiri negara yang kedua adalah kita harus memiliki konstitusi negara. Kita punya Undang-Undang Dasar 45. Syarat ketiga adalah memiliki warga negara atau penduduk. Itu teori loh. Jadi kalau tidak ada rakyat, tidak ada warga negara, tidak penduduk, tidak ada negara. Siapa yang mau dipimpin? Karena ada negara, karena ada rakyat, maka negara butuh pemerintahan. Tapi ketika pemerintahan dibentuk, siapa yang harus memberikan segala bentuk tunjangan, gaji, fasilitas agar pemerintahan ini bisa bekerja, menjalankan tugas-tugas pelayanan?
Negara butuh pembangunan. Lalu untuk pembangunan itu, dari mana? Negara menyiapkan anggarannya. Maka insya Allah demi Allah, sumber keuangan terbesar negara manapun bersumber dari pajak rakyat. Rakyat melakukan pembangkangan sipil, rakyat tidak bayar pajak, bangkrut negara. Rakyat melakukan pembangkangan sipil, rakyat tidak membayar pajak, tidak ada pembangunan di sebuah negara. Rakyat melakukan pembangkangan sipil, tidak membayar pajak, maka tidak ada pemerintahan yang bisa bekerja. Udahlah, ini bukan zaman Orde Baru. Seolah-olah rakyat itu hanya menjadi alas kaki atau keset para penguasa. Udah, ini harus dibalik. Siapapun pemimpin, siapapun yang hari ini duduk di lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk lembaga-lembaga politik, tidak akan ada pemerintah, tidak akan ada lembaga politik dan siapa yang mengisi di dalamnya, kecuali karena rakyat yang memberikan mandat dan kepercayaannya. Baik rakyat ini. Misalnya gini lah, ini di kampung saya, ada kepala dinas sombong banget. Ada camat, ya, sombong banget. Dia merasa, lah saya kan nggak dipilih oleh rakyat, saya nggak ikut kontestasi demokrasi. Iya, nenek moyang lu. Tapi lo kan diangkat oleh gubernur, lo kan diangkat oleh bupati wali kota. Gubernur, bupati, wali kota diangkat oleh aku. Rakyat berhak untuk mengatakan itu kepada siapapun, para pejabat yang memiliki kesombongan-kesombongan itu. Termasuk gajinya. Bayangkan, baik rakyat ini. Sumber pajak itu kan banyak. Pajak bumi dan bangunan. Pajak usaha. Ya. Pajak hasil bumi. Bayangkan, diberikan oleh rakyat. Uang-uang itulah untuk pembangunan, untuk gaji para pejabat birokrasi, TNI, Polri, anggota DPR, untuk pembangunan multisektor, infrastruktur, pembangunan di wilayah sektor pendidikan, ya, kesehatan dan sebagainya. Bapak Ibu, sumbangan devisa dalam bentuk remiten yang diberikan oleh pekerja migran Indonesia 159,6 triliun, angka yang sangat luar biasa, sumbangan yang sangat fantastis bagi negara ini. Dia hanya di bawah sumbangan dari sektor primadona migas. Migas sumbangan devisanya 159,7 triliun. PMI menyumbang 159,6 triliun. Sehingga itulah negara sering menyebut PMI pahlawan devisa. Walaupun menurut saya, negara belum fair selama ini. Di satu sisi dia menyebut PMI sebagai pahlawan devisa, tapi perlakuan hormat negara belum sepenuhnya diberikan kepada para pekerja migran Indonesia. Lihat di setiap bandara, kembali dari tanah air, dia merasa asing kembali ke tanahnya sendiri. Merasa asing kembali ke negaranya sendiri. Keleleran, terlantar, mau ketemu dengan pihak mana yang dia bisa minta informasi, susah setengah mati. Datang di bandara, disembelih, diperas oleh oknum-oknum tertentu. Ini zolim, ini biadab menurut saya. Mohon maaf dengan segala hormat. Dulu ada kejadian, ya, digiring PMI agar bisa menukarkan dolar di tempat tertentu. $1 harusnya 13.000, diterima PMI 10.000. 3.000 hengki-pengki. Ini mental-mental bejat koruptif dari para pejabat yang ada di bandara saat itu. Melibatkan institusi dan kelembagaan tertentu. Yang tempat penukaran dolarnya sudah diatur oleh mereka. Ditunjuk oleh mereka. Digiring untuk naik di mobil tertentu, jasa transportasi tertentu. Mobil-mobilnya udah diadakan, udah diatur oleh pihak tertentu. Ini jahat. Dengan harga atau ongkos yang melebihi batas kewajaran. Begitu. Saya sering dengar tuh. Bahkan dia bisa diturunkan di tengah jalan. Bus sementara jalan, dia negosiasi lagi untuk nambah ongkos. Kalau enggak diturunkan. Benar kan? Ini jahat menurut saya. Saya minta kepada seluruh jajaran, kejahatan ini tidak boleh terjadi lagi di era saya. Kecuali Anda siap di non-job dan tidak mendapatkan posisi apapun di BP2M ini. Kita nggak boleh kompromi dengan kejahatan-kejahatan seperti ini.
Sehingga pekerja migran Indonesia yang disebut sebagai pahlawan devisa pejuang keluarga, saya memasukkannya dalam 9 program prioritas, yaitu menjadikan PMI sebagai warga negara VVIP. Pelayanan tentu harus cepat, pelayanan harus murah, pelayanan tentu harus ramah. Ya, bagaimana setiap aparatus negara yang harus dan mau menempatkan dirinya bahwa saya Benny Ramdhani, bahwa kami BP2MI itu bukan raja, bukan penguasa. Kami adalah pembantu, pelayan, budak dari rakyat itu sendiri, para pekerja migran Indonesia. Itu yang harus ada di kepala kita. Tapi kalau birokrat seolah-olah ningrat, seolah-olah dia menjadi orang terhormat, seolah-olah dia menjadi VVIP di Republik ini, bullshit menurut saya. Mohon maaf, saya agak kasar dan emosional kalau udah bicara hal seperti ini, terlebih jika dikomparasi ke fakta-fakta di lapangan. Menyedihkan. Tidak boleh lagi terjadi. Sehingga tanggal 18 Desember 2020, insya Allah, kita akan memberikan kado untuk PMI. Yaitu launch di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3. Apa launch? Tempat yang nyaman, ber-AC, sopanya mewah, orang yang masuk ke situ bisa rehat, mendapatkan layanan makan, minum secara gratis. Itu kan? Siapa yang ada di launch selama ini? Pengusaha, orang berduit, pejabat tinggi pemerintah, pejabat tinggi politik. Kenapa PMI sebagai penyumbang devisa tidak diberikan tempat yang sama? Menurut saya, wajib PMI diberikan tempat yang sama. Sebuah kehormatan negara bagi pahlawan devisa. Tanggal 18 akan diresmikan. 2 hari lalu saya ketemu Presiden, hampir 2,5 jam ngobrol, hal-hal lain, termasuk saya menyampaikan Pak Presiden, tanggal 18 peresmian launch hadiah Presiden kepada para pekerja migran Indonesia. Oke, saya akan meresmikan untuk hadir. Ini hadiah Presiden. Tidak hanya launch, ada special track, jalur khusus. Kalau masuk pemeriksaan imigrasi, ya Pak Kadis, ada jalur tuh, karpetnya yang warna merah saya ingat. Official diplomatik. Wah, spesial banget. Padahal nggak nyumbang devisa, kecuali ngabisin duit. Ya. Nah, pejabat memangnya nyumbang devisa. Makan duit rakyat lah. Spesial diplomatik. Di sebelahnya ada jalur khusus, kru pesawat kalau nggak salah, apalah namanya itu. Insya Allah, selain official diplomatik, memberikan akses kemudahan, tidak perlu antri, tidak dicampur dengan penumpang umum, PMI akan mendapatkan special track untuk masuk di pemeriksaan imigrasi. Selain itu kita dapat helpdesk. Jika datang ke bandara nanti lihat, dulu menyedihkan, nangis saya. Helpdesk ini kan pos pelayanan, pendataan pertama ketika PMI datang di bandara. Dulu mejanya 1 meter gini Pak. 1 meter. Nggak ada kursi tempat duduk. Ya. Nggak kelihatan juga tulisannya apa. Ya itu kebijakan basa-basi bandara lah. Mohon maaf, itu kebijakan basa-basi aja. Sekarang panjang meja pelayanannya itu 4 meter. Disediakan kursi pelayanan di mana yang lain sedang dilayani, yang lain bisa duduk di helpdesk. Terhormat. Ada tulisan ya besar di belakang helpdesk-nya, belakang petugas. Selamat datang pekerja migran Indonesia, pahlawan devisa. Kehormatan bagi pekerja migran Indonesia. Kemudian kita diberikan juga outlet, ada 5 tuh outlet di bandara untuk memasarkan produk-produk hasil produksi usaha rumahan dari pekerja migran Indonesia. Saya bilang ke Ibu Lismia, diaturlah siapa yang di sana. Ya, kan banyak KKBM-nya yang sudah ada kategori, ya ada penilaian siapa yang harus ada di sana. Diberikan tempat spesial. Ini kerjasama dengan Angkasa Pura II, nanti akan diikuti setelah peresmian di Bandara Soekarno-Hatta, di bandara-bandara lainnya yang menjadi kantong pekerja migran Indonesia. Akan diikuti. Setelah itu Angkasa Pura I, setelah itu ASDP, pelabuhan. Sekali lagi, salah satu program dari 9 program prioritas kami adalah menjadikan PMI sebagai warga negara VVIP.
Apakah perjuangan ini mulus? Enggak. Ada pihak yang sinisme. Bahkan, mohon maaf ya, saya nggak perlu sebut, ada petinggi politik yang sinis dengan mengatakan, apa mereka harus diberikan label seperti itu? Apa mereka harus sama dengan kami-kami? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Memangnya lo siapa dalam hati saya? Lo makan uang rakyat? Lo terima gaji, tunjangan selama ini semua fasilitas dari uang rakyat, kok masih berpikir dan tidak mau PMI diberikan gelar sebagai warga negara PVIP? Enggak, saya maju. Firm, 9 program prioritas warga negara PVIP sudah ditetapkan dalam rencana strategis BP2MI. Nggak pusing saya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Pak Kadis dengan angka-angka yang disebutkan tadi oleh Ibu Lismia juga, seberapa besar jumlah pekerja migran Indonesia yang ditempatkan ke negara-negara penempatan dari Banten. Total pekerja migran Indonesia yang berada kurang lebih di 150 negara penempatan adalah 3,7 juta. Itu data resmi, Pak. By name, by address, siapa namanya, dari desa, kampung, kelurahan mana, bekerja di negara mana, sektor pekerjaannya apa, jabatan-jabatannya apa, ada semua dalam sistem. Tapi sesungguhnya menurut World Bank, pekerja migran kita berjumlah 9 juta. Berarti ada gap angka 5,3 juta dengan mereka yang tercatat dan diberangkatkan secara resmi oleh negara, oleh pemerintah. 5,3 juta ini diyakini 90% mereka yang diberangkatkan dan menjadi korban dari sindikat pengiriman ilegal pekerja migran Indonesia. Terus kita diam. Terus kita menganggap ini biasa. Terus saya tantang BP2MI. Kalian mau tutup mata, tutup telinga, dan asik masuk ya dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat rutinitas. Mereka-mereka yang menjadi korban penempatan ilegal, pasti mereka yang selama ini mengalami eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar sesuai kontrak, diputuskan hubungan kerjanya secara sepihak, jam kerja yang melebihi batas, bahkan pelaut-pelaut kita yang mengalami tindakan kekerasan di kapal, dilarungkan jenazahnya. Terus kita diam. Terus kita tidak melakukan apa-apa. Terus kita menganggap itu hal yang biasa. Terus kita menjadi bagian dari aib yang terlibat dari sindikat itu. Tidak. Di era kepemimpinan saya sudah katakan, saya akan memimpin langsung peperangan, menyatakan perang melawan sindikat pengiriman ilegal pekerja migran Indonesia. Tidak. Kita tidak akan diam. Negara tidak boleh kalah. Mereka ini kelompok kecil. Mereka hanya punya uang. Kalau kita diam, orang akan menganggap kita bagian yang menerima uang-uang haram mereka. Mereka dibackingi oleh oknum TNI, oleh oknum Polri, oknum imigrasi, oknum ketenaga kerjaan, oknum kedutaan besar, mungkin juga oknum-oknum BP2MI, badan yang saya pimpin. Saya memerangi hal yang di luar, saya membereskan di luar, tapi saya juga berjanji akan membereskan institusi saya, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Fair. Udahlah. Satu kehinaan bagi kita, mereka yang disebut aparatur negara. Bagi kita yang selama ini mengaku beragama. Apa yang kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan? Jabatan diberikan oleh rakyat. Semua fasilitas gaji tunjangan diberikan dari pajak rakyat. Kita mengaku beragama. Sholat setiap waktu, bahkan 5 kali dalam sehari. Masuk gereja juga tidak pernah absen. Lalu apakah kita biarkan kejahatan-kejahatan itu terjadi di depan kita? Lalu kita mau menjadi bagian dari sindikat yang menikmati uang-uang haram itu, yang uang haram itu kita bawa, belanjakan jadi makanan, belanjakan jadi minuman, dan kita berikan kepada anak istri kita. Tidak, kita tidak boleh mewariskan kehinaan bagi anak istri kita dan keluarga kita. Nggak boleh. Apa kebanggaan menjadi kepala badan? Apa kebanggaan pangkat-pangkat jabatan yang menempel dalam atribut kita? Apa kebanggaan orang hormat kepada kita? Sesungguhnya ada aib besar pada diri kita yang satu saat aib itu akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun. Jadi kalau hari ini Indonesia memiliki daftar kurang lebih
Ya, 1.400 para pejabat negara yang sudah dipenjarakan karena kasus korupsi, itu bukan berarti selesai di situ. Persoalannya adalah hanya tinggal menunggu waktu kapan Allah membukakan aib setiap kita jika kita terlibat dalam kejahatan-kejahatan termasuk korupsi di negara ini. Hanya tinggal menunggu waktu. Saya sering katakan tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho satu saja PMI yang mendapatkan perlakuan tidak nyaman, tidak menyenangkan, baik dalam hal pelayanan yang dilakukan oleh BP2MI maupun mereka yang saya sebut sindikat kejahatan tadi. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.